di rumah-Mu ini, tempat kediaman yang kami rindukan dan kami nantikan. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah hadirat Tuhan Yesus yang mengubahkan setiap kehidupan kami, khususnya gereja Tuhan di tempat ini. Bangkitkan nyala api Roh Kudus-Mu, sehingga kobaran kebangunan rohani semakin menyala-nyala. Banyak jiwa berdatangan hendak berjumpa dengan Sang Raja Mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengar, dan biarlah setiap benih firman Tuhan bertumbuh berbuah lebat bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah yang kudus, supaya benih firman itu kami terima, kami simpan di tanah hati kami yang paling subur. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Salam. Ya, puji Tuhan. Pertama kali saya ucapkan terima kasih, kami sudah boleh berada di gereja Tuhan di GRI Bukit Sion. Dan terima kasih pada Ibu Pendeta, Ibu Gembala, Bu Liana atas waktu dan kesempatannya. Saya lihat jam di sini jam 6:20. Wah, luar biasa ya. Sangat semangat sekali, ujian penyembahnya antusias, kesaksiannya juga mantap sekali. Jadi dari tim kami urungkan niat kami untuk memberi kesaksian karena waktunya sudah jam 6:20 ya. Tapi kalau kita isi kesaksian semakin lama ya. Kasihan jemaat yang datang jauh, kecuali siap untuk lembur buat Tuhan ya. Jadi saya sudah kompromi dengan tim, kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan. Mau kesaksian boleh nanti kok? Boleh, nggak apa-apa. Silakan Pak Hasan dan Bu Lea. Kesaksian saja, singkat padat, supaya jemaat nggak terlalu malam ya. Bawa oleh-oleh dari Tangerang ya, silakan. Halo saudara-saudara. Karena berubah-ubah, jadi kita juga kayaknya sama yang berubah nih. Ini suami istri ya? Suami Iya istri. betul. Ini kalau salah hari ketiga kali ya kita kesaksian di sini. Tadi Pak Chandra bilang andalan Pak Chandra adalah bersyukur. Yang kesaksian kedua, pujiannya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya menganggap pekerjaan bersyukur kepada Tuhan itu adalah pekerjaan sehari-hari saya ya. Pekerjaan sehari-hari kami ya, berdua ya. Jadi setia selalu meningkatkan. Amin. Meskipun naik turun ya, badai selalu silih berganti gitu loh. Jadi ya tadi saya dapat hikmat baru. Ya kita kan nggak lepas dari masalah ya. Jadi beberapa hari lalu ada tiba-tiba barang jatuh tiba-tiba gitu ya ke sini sampai agak sedikit bengkak. Itu saya bersyukur Pak ya. Untuk nggak kena mata, kalau kena mata sampai ke rumah sakit gitu. Terus hari ini ya bukan hari ini ya, memang secara global kan virus COVID-19 ya. Ya kita nggak ada rasa khawatir, kita bersyukur ya walaupun ancaman di mana-mana gitu. Terus tadi waktu kita pulang pelayanan kedua pertama di Depok itu ada apa Pak ketinggalan gitar ya. Gitar ketinggalan itu udah arah balik ke Jakarta, itu udah ada macet. Begitu telepon masuk ternyata dikasih tahu ada gitar ketinggalan. Sebetulnya di sebelah kanan kita juga kosong, jadi kita langsung muter, kita nggak repot-repot cari kendaraan lagi gitu. Terus setelah dekat ke arah Depok, akhirnya parah juga. Akhirnya kita punya ide, antar aja gitarnya dari apa? Dari gereja ke jalan di jalan Raya Bogor. Nah, pas setujui oke kita diantar, sebelah kanan kita juga kosong juga, gitu kita muter lagi. Nah tadi kesini sebelum kemarin kan kita lapar. Kita cari pisah yuk, kata Pak Daya gitu. Tapi di mana misalnya? Kita nggak tahu di sini ada pizza gitu. Jadi pas belok kiri sebelah pizza itu ada restoran Cheers ya. Terus kita mau ke situ, nggak tahunya di sebelah kirinya ada pizza, pas banget. Tinggal tengok kiri aja langsung pizza. Gitu. Jadi hari ini judulnya pas dan kami sangat bersyukur gitu. Nah ini pas kita ada, dari Tuhan kita ada, Tuhan selalu menyediakan pada saat yang tepat gitu ya. Jadi dalam Tuhan itu ada kepastian. Di dalam dunia tidak ada kepastian, makanya selalu saya bersyukur walaupun ya di dalam dunia ini kita masih hidup balik, masih babak belur ya. Tapi dalam Tuhan tetap ada cita-cita. Nah istri saya mungkin mau kesaksian ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi Januari lalu dia nyusul saya ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, saya ada meeting 3 hari.
karena jalan budget jadi dia nggak ikut meeting gitu. Ikut meeting saya aja gitu sendiri bersama tim kantor. Dia baru pertama kali sebenarnya di luar negeri, jadi nggak tahu kalau dia sampai misalnya sampai KL di bandara sana dia nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Kadang-kadang kita kalau kita kasih tahu prosedurnya pun kalau dia sendiri di sana, jangankan di luar negeri ya, kalau orang tangan ke Jakarta aja walaupun kita udah kasih tahu ini kan tetap bingung juga kan, tetap galau juga sampai dia nggak bisa tidur gitu. Terus yang kejadian jadinya apa? Apa yang kita pikirkan tidak sama dengan Tuhan. Tuhan pikirkan rencana yang indah buat kita semua. Dan ini saya alami 2 kali. Pertama kan udah kesaksian tentang kasus tumor. Saya pikir operasi ini di kepalanya dibedel. Ternyata enggak. Terus ini Tuhan, saya doa selalu doa. Tuhan, saya perdana ini ke luar negeri. Engkau tunjukkan aku ke mana-mana, apa yang harus aku lakukan, Engkau tunjukkan. Ternyata Tuhan berbeda caranya. Tuhan kirimkan bekas mantan pegawai kita kantor. Dia itu celingak-celinguk dan pas saya 3 kali kata dia sama-sama lihat saya ini enggak, ini kenal tapi enggak kenal, saya abaikan. Pas saat itu saya mau masuk, dia tiba-tiba tegur saya, kalau bukan dosen saya, istrinya Pak Hasan ya. Saya bilang, jawab istrinya Pak Hasan. Oh benar ternyata. Dan cerita, ibu pertama kali ya kesini ke KL. Iya, saya bilang, kalau gitu ikutin saya backup ibu. Dan saya ikutin dia. Apa yang saya pikirkan tidak sama kan Tuhan rencananya. Nah, Tuhan pilihkan itu pegawai untuk kita, untuk kami, untuk saya, dan dia seharusnya udah Senin udah fly ke KL, tapi nggak tahu apa sebabnya dia tunda, batal dan beli karcis lagi katanya. Dan saya ikutin aja ke KL sampai selamat, pergi pulang dengan selamat. Pulangnya sama suami. Luar pikiran kita ya. Ya tanpa sengaja akhirnya ketemu teman juga yang tujuannya sama gitu, mau ke tempat saya meeting. Luar biasa ya. Iya, Tuhan memang luar biasa bagiku. Dan setiap pertemuan saya selalu curhat. Dan Tuhan itu aneh. Kita seringkali pacar ya dijadiin konseling kita. Kalau badai, kalau nggak ada badai, saya selalu doa curhat ke Tuhan. Tak henti-hentinya saya doa curhat ke Tuhan. Nah, kami juga ingin bersyukur. Dulu kita pernah kesaksian di sini ya. Lena ini pernah divonis tumor otak kan, kanker, mengarah ke kanker tahun 2016. Dan disebut tanpa operasi, itu Tuhan sendiri yang mengoperasi, tanpa obat dokter, tanpa medis ya. Nah kemarin bulan Desember kita cek ulang tahunan, ya puji Tuhan kami sudah bersyukur sekali, Tuhan Yesus tetap baik ya, itu hasilnya tetap bagus, mereka sudah tidak. Amin. Dan itu pada Desember kemarin kan takut, saya selalu takut kalau masuk ruang MRI, soalnya tidak nyaman, pas-pasan. Waktu saya alarm di sini di tangan, saat dimasukin mesin, dimasukin saya teriak lagi jalan, surat saya udah teriak dalam hati, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya ingin pencet bel tapi ada yang menahan saya. Terus saya doa, puji Tuhan, doa terus. Akhirnya tiba-tiba Tuhan bawa saya ke atmosfer dia, hadirat dia, yang seharusnya 45 menit itu ternyata sebentar bagi saya. Itu hadirat Tuhan yang bekerja di dalam saya. Terus saya bilang, Tuhan sudah selesai, kok sebentar ya? Terus saya tanya suami, udah 45 menit? Enggak, udah, saya sampai kantuk katanya suami. Itu percepatan kata
Amin. Percakapan. Baik, demikian kesaksian kami. Tuhan Yesus berkati. Ini